Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa akuntansi Universitas Vidya Mataram? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitas kita termasuk proses pembelajaran kita saat pandemi ini. Di semester 3 ini saya mengampu mata kuliah sistem akuntansi. Apa sih sistem akuntansi itu dan bagaimana? Namun sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Baik, untuk saudara yang baru pertama kali tatap muka dengan saya sebelumnya tinggal di Jawa Timur sebagai spesialis keuangan dalam program-program sosial kemanusiaan seperti tuberkulosis dari program NGO International The Global Fund. Berikut adalah salah satu kegiatannya adalah menemukan, mengobati, dan menyembuhkan para orang yang terkena tuberkulosis atau paru-paru basah. Kalau kita lihat di sebelah samping kiri kita itu ada logo The Global Fund dan logo-logo menunjukkan bagaimana proses dia melakukan kegiatan. Ada yang seperti kantong uang, menunjukkan berapa dana yang disebar di seluruh dunia. Kemudian ada logo seperti pita sebagai program penanggulangan HIV, kemudian logo paru-paru sebagai penanggulangan paru-paru, dan ada gambar-gambar dunia. Begitu pula di dalam program, maksud saya dalam mata kuliah sistem akuntansi ini kita nanti juga akan belajar banyak membuat kode-kode dan logo serta proses distribusi sampai suatu tujuan itu tercapai. Nah, lalu sistem sendiri itu apa? Sistem dalam hal ini diartikan sebagai sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau rutin terjadi. Misalnya sistem pernafasan manusia. Sebelum kita masuk pada pembahasan sistem akuntansi, kita bisa menganalogikan pernafasan manusia sebagai sebuah proses. Bagaimana kita bisa bernafas itu dimulai dari udara yang masuk melalui hidung. Kemudian diproses melalui layering trankea atau bahasa awamnya adalah masuk melalui tenggorokan sehingga sampai kepada paru-paru kita. Itu adalah proses. Nah, sistem pernafasan ini setiap hari dijalankan atau dilakukan oleh manusia melalui proses yang sama. Prosedur yang sama, masuknya dari hidung, mengelolanya adalah paru-paru. Nah, bagaimana dengan sistem akuntansi? Sistem akuntansi itu digambarkan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen. Untuk apa? Untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Itu pengertian sistem akuntansi. Di dalam sistem akuntansi itu ada unsur-unsur seperti formulir atau dokumen atau media, kemudian terdapat catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Nah, contoh-contoh formulirnya seperti ini, ada faktur. Nah, ada kwitansi, ada nota atau invoice, ada bond atau pengambilan barang, dan lain-lain. Di dalam faktur ini terdapat sebuah informasi berapa jumlah barang yang akan dikeluarkan, berapa harganya, berapa unitnya, apa jenis barangnya, siapa yang akan mengeluarkan pada tanggal berapa. Begitu pula dalam kwitansi, terdapat selain nomor, siapa yang menerima, kemudian berapa jumlahnya, untuk apa kwitansi itu dibayarkan. Begitu pula dengan nota atau invoice lainnya. Dalam bond atau pengambilan barang misalnya,
siapa mengambil apa dalam jumlah berapa, pada tanggal berapa. Ini adalah sebuah contoh-contoh formulir yang ada masuk di dalam unsur sistem akuntansi. Nah, kalau kita berbicara tentang unsur-unsur sistem akuntansi, maka kita tidak lepas dari sistem akuntansi atau siklus akuntansi itu sendiri. Siklus akuntansi dimulai dari transaksi, kemudian ada bukti. Nah, bukti-bukti inilah yang saya maksud tadi, dilampiri dengan dokumen yang dibutuhkan tadi. Misalnya, saat transaksi pembelian berarti ada bukti nota pembelian, ada faktur pembelian. Kalau transaksinya adalah piutang, dilampiri dengan misalnya buku pembantu piutang, nama-namanya siapa saja yang berhutang piutang kita itu, berapa jumlahnya, kapan tanggal terakhir dia harus melunasi piutangnya. Nah, kemudian kita ada jurnal, berarti kita juga ada buku besar, prosesnya sampai laporan keuangan itu diterima, dibikin oleh siapa, jenisnya apa saja, memakai sistem komputerisasi seperti apa, ataukah sudah menggunakan alat-alat yang terkini dan siapa pengoperasiannya. Gitu ya. Terlepas dari proses siklus serta pembuktiannya, di dalam sistem akuntansi ini juga tetap harus memperhatikan persamaan akuntansi. Untuk apa? Memastikan setiap sistem yang dibuat saat berada di unsur penjurnalan yang saya maksud tadi, ayat jurnalnya benar. Kapan harus dilakukan pendebetan dan kapan dilakukan pengkreditan, sehingga kalau sistem itu sudah pada saat penjurnalan sudah menggunakan sistem komputerisasi, maka setting pembuatan debit kredit itu pun digunakan logika-logika, kode-kode matematika yang tidak lepas dari persamaan akuntansi itu sendiri. Baik. Jadi, selain kita mengenal sistem, kita juga mengenal prosedur. Apa bedanya? Bedanya kalau sistem itu sebagai suatu jaringan yang dibuat prosedur, yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, maka prosedur itu adalah suatu urutan kegiatan oleh beberapa orang dalam satu departemen untuk menjamin penanganan yang seragam yang secara berulang-ulang. Jadi tadi kalau di awal saya jelaskan tentang sistem pernafasan, prosedurnya itu melalui hidung. Sekarang bernafas masuknya udara melalui hidung, besok bernafas dan seterusnya juga melalui hidung. Gitu ya. Nah, di dalam sistem akuntansi ini kita mengenal 6 blok bangunan sistem informasi. Yang pertama adalah masukan. Kalau dalam sistem pernafasan tadi masukannya adalah udara melalui hidung. Masukan di sini adalah yang diinput dalam sistem informasi akuntansi adalah metode dan media. Dalam rangka apa? Untuk memasukkan data ke dalam sistem. Terus blok yang kedua adalah model. Bahwa sistem akuntansi ini menggunakan logika matematikal model untuk mengkombinasikan unsur-unsur data yang diinput masukan tadi untuk menyediakan jawabannya. Contoh, ketika di perusahaan seorang manajer ingin mengetahui berapa laba perusahaan di periode saat ini, maka seorang staf keuangan itu menghitungnya adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya-biaya. Maka sistem ini dibuat berdasarkan logika matematika model tadi dengan rumusan laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Sehingga setiap ada pendapatan, kemudian ada biaya, dia akan
akumulasi dan terhitung sehingga pendapatan-pendapatan dalam satu periode itu dikurangi dengan biaya-biaya satu periode akan menghasilkan laba dalam satu periode. Gitu ya. Blok yang ketiga adalah keluaran. Keluaran ini dianggap sebagai faktor penentu perencanaan blok, saudara. Blok apa? Bangunan sistem informasi yang lainnya. Karena apa? Karena keluaran inilah yang akan menentukan manfaat tidaknya sebuah sistem bagi penggunanya. Jika sistem itu ternyata tidak menjawab kebutuhan pengguna, maka dianggap sistem itu tidak ada manfaatnya. Nah, manfaat daripada sistem itu dibuktikan dengan keluaran yang efektif, efisien, yang bisa menjawab kebutuhan setiap hari yang lebih mudah dan dimengerti. Nah, oleh siapa sistem ini dibuat? Nah, kalau di dalam merancang bangunan kita mengenal istilah arsitek, maka arsiteknya sistem ini namanya analis sistem. Jadi saudara sebagai seorang akuntan, salah satu peluang kerja nanti adalah bisa menjadi analis sistem ini. Nah, blok yang selanjutnya adalah teknologi. Ibaratnya mesin yang mengelola blok yang lain, teknologi ini akan mempermudah jalannya sebuah prosedur dari sistem itu. Kemudian blok selanjutnya adalah basis data. Dan masukan metode dan media yang masuk dari awal, kemudian secara model dihitung dengan logika matematika, kemudian dapat menghasilkan sebuah informasi itu dikelola dengan teknologi supaya itu bisa terangkum atau terekam jejaknya serta dapat diolah sebagaimana blok sebelumnya, maka itu harus tersimpan di dalam sebuah tempat yang disebut basis data. Yang blok ke-6 adalah pengendalian. Jangan sampai sebuah sistem itu dibuat tetapi tidak bisa melindungi atau menjamin data yang sudah disimpan di tempat basis data tadi. Jangan sampai sistem informasinya tersendat. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga sistem itu harus dilakukan pengendalian hanya pada siapa yang boleh mengoperasikan, tersimpan di mana, dan menggunakan kode-kode tadi bisa selain memudahkan juga bisa melindungi data kita. Sampai di sini dapat dipahami ya, sudah sedikit bisa membayangkan bagaimana kinerja sistem itu. Kita kasih contoh lah bagaimana sistem-sistem di akuntansi. Kalau di awal tadi contohnya adalah contoh pernafasan yang kita lalui selama ini, maka contoh-contoh di perusahaan baik manufaktur, jasa atau dagang, khususnya di manufaktur misalnya ada sistem akuntansi pokok, berarti bagaimana prosedur pembuatan laporan keuangan seperti yang saya contohkan di awal tadi. Melalui transaksi, kita lihat transaksinya, misalnya piutang, maka ada dokumen. Tadi kan sistem itu adalah prosedur ya, memang melalui yang tersimpan dengan data yang dilengkapi dengan formulir-formulir atau dokumen gitu ya. Maka dalam sistem akuntansi pokok ini dalam transaksi piutang dokumennya apa? Yaitu buku pembantu piutang misalnya. Nah, di dalam sistem akuntansi piutang sendiri itu berarti kemudian akan ada informasi tentang siapa, kapan piutang itu pertama kali melakukan pembelian atau melakukan punya kewajiban piutang kepada kita sebagai perusahaan. Atau sebaliknya dalam sistem akuntansi utang kewajiban kita kepada pihak ketiga
itu kapan akan terjadi, ada penggajian dan pengupahan, ada sistem biaya, kapan biaya akan dikeluarkan, berapa jumlah biaya yang dibutuhkan. Pengendalian terhadap sistem akuntansi kas juga sangat dibutuhkan dalam sistem akuntansi perusahaan manufaktur. Ada sistem akuntansi persediaan bagi perusahaan manufaktur, berapa jumlah stok yang ada di gudang. Maka pihak gudang akan melakukan analisa dan akan diberlakukan order oleh panitia pengadaan barang misalnya gitu ya. Proses-proses persediaan ini melalui tahapan apa saja? Misalnya harus melakukan proses request dulu, permohonan pengadaan barang oleh pihak penyedia barang, oleh pihak penjaga persediaan barang gudang, kemudian order kepada pihak supply. Sebelum order harus menentukan bid analis atau pembanding beberapa supplier misalnya. Kalau itu di perusahaan jasa misalnya melakukan pelayanan dilakukan oleh siapa, teknis dan prosedurnya bagaimana juga ada. Kalau itu perusahaan dagang, bagaimana sistem akuntansi penjualannya? Apakah melakukan melalui kredit, tunai, bagaimana pengiriman barang penjualan tadi dan sebagainya. Ada sistem akuntansi aset tetap ya. Berapa tahun aset itu harus dikelola, bagaimana prosedur pemberian kode pada barang-barang aset itu dan sebagainya. Ini contoh-contoh sistem akuntansi dalam sebuah perusahaan di mana sistem itu berfungsi untuk memudahkan jalannya atau proses setiap hari sistem-sistem pencatatannya, dan itu harus dilakukan berurutan sebagaimana sistem itu. Kalau misalnya kita mengenal yang disebut standar operasional, prosedurnya apa yang harus dilakukan dan sebagainya, nah itu dilakukan menjadi sistemnya. Bagaimana? Saudara, selanjutnya kita membahas tentang kerangka sistem akuntansi. Kalau kita bicara kerangka sistem akuntansi ini, berarti kita juga bicara tentang prosedur, kemudian formulir atau dokumen apa yang ada di dalam unsur sistem itu sendiri. Misalnya, ketika kita bicara tentang sistem akuntansi penjualan kredit, maka dokumen sumber utamanya adalah penjualan kredit, itu adalah faktur penjualan misalnya. Dokumen pembantunya ya adalah persediaan barang misalnya, dan dokumen karena penjualan kredit ini akan menimbulkan piutang gitu ya, piutang, maka akan ada buku pembantu piutang. Kemudian di jurnalnya menggunakan persamaan akuntansi tadi apa? Yaitu piutang pada penjualan kredit misalnya gitu, atau piutang pada persediaan, tergantung menggunakan sistem apa yang digunakan. Begitu pula sampai akhirnya menjadi laporan keuangan, dan laporan keuangan itu akan mendapatkan umpan balik dalam sistem penyusunan anggaran. Nah, sistem akuntansi piutang pun demikian, dokumen sumber utamanya apa? Ya, kemudian ada sama dengan itu dengan sistem akuntansi penjualan kredit tadi. Ini kan sistem akuntansi piutang berkaitan dengan apa yang ditimbulkan oleh penjualan kredit tadi. Kemudian sistem akuntansi pembelian misalnya, maka ada faktur pembelian, maka ada buku pembantu persediaan misalnya, sehingga bagian gudang akan mencatat berapa yang diterima di jurnal oleh akuntannya, persediaan pada kas jika pembeliannya itu tunai, atau kalau menimbulkan hutang sehingga muncul di bawahnya sistem akuntansi utang, maka penjurnalannya adalah persediaan atau pembelian terhadap utang pihak ketiga. Laporannya masuk di dalam neraca dan seterusnya mendapatkan umpan balik, dan sistem-sistem akuntansi sampai bawah. Terus siapa yang mengembangkan sistem akuntansi ini? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa arsiteknya adalah seorang analis sistem. Nah, saudara,
nanti jika menjadi alumni akuntansi, peluang saudara dalam proses profesional itu tidak hanya menjadi finance seperti selama ini kita dengar, kemudian menjadi pihak staf pajak atau menjadi akuntan yang setiap hari melakukan pembukuan di belakang meja. Ya. Tapi saudara juga punya kesempatan di bidang karir sebagai analis sistem ini, arsiteknya akuntansi sistem ini. Kerjaannya apa? Membuat sistem seperti gambar ini yang ada sebelah kiri kita. Gambar yang ada ini Mas Bule ini ya. Merancang bagaimana alur prosedur yang akan dilakukan untuk menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien serta menjawab kebutuhannya. Oke. Saudara, berbicara di era 4.0, wajah dunia kita saat ini khususnya akuntansi punya tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena sekarang semuanya serba robot, serba mesin, ya. Sehingga di awal tadi saya menjelaskan bagaimana proses akuntansi mulai dari transaksi, melakukan pembukuan ya, transaksi melalui kita pilah-pilah bukti-buktinya, harus melakukan pembukuan ke dalam ayat jurnal, kemudian kita harus memilah lagi ke buku besar. Itu dulu dilakukan mungkin hanya dengan Excel saja atau bahkan manual dengan buku. Tapi sekarang sudah begitu banyak sistem yang beredar secara teknologi yang diberikan oleh robot. Sehingga tantangan kita ke depan itu tidak hanya sesama akuntan. Saudara sebagai nanti alumni akuntansi, sebagai sarjana akuntansi, bisa bersaing dengan mereka yang memiliki keterampilan teknologi yang dapat membuat sistem akuntansi pelaporan. Ya, yang semuanya sudah berbasis online, berbasis komputerisasi. Dengan cukup menekan satu tombol, mereka sistem sudah berjalan sendiri, mana yang debit, mana yang kredit, misalnya gitu ya. Kalau banyak kita lihat di mal-mal, kasir menerima uang gitu ya, di dunia internasional sana seperti yang dilakukan oleh Amazon misalnya, itu tidak ada lagi. Amazon mempunyai marketplace atau pasar yang itu tidak membutuhkan lagi seorang kasir. Ya, jadi customer masuk di dalam supermarket, mega marketnya itu masuk di sensor melalui HP, kemudian dari HP itu dia akan tersensor apa aja barang-barang yang diambil, kemudian sampai keluar dari supermarketnya itu dia akan hanya dikurangi melalui rekeningnya. Dia tidak bertemu dengan petugas. Dia memilih sendiri, mengambil sendiri dan sebagainya. Sehingga kita sebagai seorang akuntan nantinya akan dibutuhkan banyak keterampilan untuk menjawab setidaknya 5 hal ini. Bagaimana seorang akuntan itu bisa mengoperasikan akuntansi yang sudah mulai berbasis cloud, akuntansi dengan penggunaan big data, akuntansi dengan sistem modern, kemudian akuntansi yang efisien dan bisa mobile ya. Jadi kalau kita saat ini juga nggak perlu antri di teller untuk transfer, ada ATM. ATM saja sekarang sudah jarang orang memakai lagi kalau tidak mengambil tunai. Kalau untuk transfer sudah menggunakan mobile banking gitu ya. Sehingga kita sebagai akuntan itu harus bisa menyesuaikan perubahan yang begitu drastis di era ini. Nah, saudara, setelah saya jelaskan bagaimana tantangan kita di era 4.0 ini, di industri yang semakin canggih ini, kita tetap optimis karena masih ada peluang. Kalau saya contohkan tadi, bagaimana market di Amazon itu sudah tidak membutuhkan kasir, tidak membutuhkan seorang akuntan karena semua sudah dilakukan dengan cloud, dengan teknologi, sehingga seorang customer itu masuk melalui hanya
screen HP-nya, keluar kemudian langsung sudah di debit rekening banknya sejumlah barang yang dia ambil, maka saudara masih punya peluang besar dalam hal salah satunya sistem akuntansi ini. Kenapa? Karena menurut sumber ini, The Future Job Report World Economic Forum, itu kedua tertinggi job yang dibutuhkan diantaranya adalah sistem skill, termasuk diantaranya adalah sistem akuntansi. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan oleh komputer atau robot itu. Misalnya dalam hal decision maker, mengambil keputusan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya, ini layak atau tidak seorang customer diberikan kredit, misalnya ya kalau dalam dunia bank. Kapan proses pengadaan barang itu harus dibeli dari supplier A, supplier B, dan apa kriterianya, itu manusia. Kemudian ada hal yang harus bisa dikomunikasikan dalam hal informasi kepada pengguna, itu masih manusia. Sehingga leadership juga dibutuhkan, sehingga literasi kita sebagai manusia harus kita tingkatkan dalam hal humanity, komunikasi, desain, leadership. Ada lagi literasi data seperti kemampuan membaca, analisis penggunaan informasi di dunia digital. Kemudian ada literasi teknologi, memahami bagaimana cara kinerja mesin. Saudara, sistem laporan keuangan sekarang ini banyak menggunakan sistem yang sudah berbasis komputer yang online, bahkan menggunakan web dan sebagainya. Nah, maka sebagai seorang akuntan, saudara tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, keandalan, keingatan saudara, kehebatan saudara untuk mengetahui mana melakukan pembukuan ayat jurnalnya debit dan kredit saja. Tetapi saudara harus juga beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Misalnya, saudara meskipun sudah memiliki kemampuan literasi manusia, komunikasinya baik, kemudian saudara itu sudah diberi fasilitas sistem pelaporan keuangan dengan baik, karena sehingga tidak perlu lagi saudara membuat format Excel, tetapi kemudian saudara kalau tidak bisa menjalankannya, nanti laporan keuangannya juga akan berantakan. Seperti dalam proses belajar kita saat ini. Karena ada pandemi, kemudian mendadak semuanya harus daring, kita tidak menyangka belajar akan melalui teknologi seperti nanti dengan Google Classroom, terus kalau kita secara live bisa dengan Zoom, Instagram, dan sebagainya. Nah, itulah adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita nanti menjadi sarjana atau lulusan akuntansi yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha masa kini di bidang akuntansi. Dan kalau peluang saudara berkompetisi di dalam hal pembukuan secara teknis sudah mulai berkurang, maka melalui mata kuliah sistem akuntansi ini mari kita perdalam sehingga saudara nanti tidak hanya lulus dengan hafalan tapi memahami. Karena namanya sistem prosedur itu harus dikuasai dengan cara memahami, bukan dihafalkan. Maka untuk itu silakan buat saudara menggunakan sebaik mungkin kesempatan di semester ini, dan saya doakan saudara nanti dapat menguasai materi sehingga output saudara adalah yang terbaik, menjadi kebanggaan dan rasa syukur kami selaku pendidik. Mungkin begitu saya ucapkan, dan sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Sekilas tentang apa itu sistem akuntansi, semoga bermanfaat untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.